the unspeakable itu yang tiba sebagai alat untuk menganalisis. Ada apa, Pan? Mau memberi sinyal bahwa kita membela istana sekarang? Itu hak orang buat bikin analisis. Tapi betulkah dugaan atau analisa itu? Sekali lagi, niat tulus saya itu untuk meluruskan yang hoax itu biar jamaah bingung. Kala debat sama Yandri Pan di mata Najwa, Rocky Gerung ngamuk kejang-kejang, ditulis oleh Jaya Wijaya di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Rocky Gerung dianggap oleh Kadrun adalah orang yang tidak terkalahkan dalam debat. Walaupun sudah sering terkencing-kencing dilibas Adian Apitupulu, Budiman Sujatmiko, dan sekarang Yandri politisi Partai PAN. Tapi bagi Kadrun, Rocky Gerung adalah politisi yang hebat dan tak terkalahkan dalam debat. Ya gimana Kadrun sajalah, Kadrun mah bebas. Rocky bahkan marah kejang-kejang ketika analisanya dibantah oleh Yandri. Padahal wajar saja membantah karena Yandri adalah ketua komisi yang ikut serta dalam masalah haji. Bukannya mempertahankan analisanya dengan cerdas, Rocky malah melarang Yandri untuk mengomentari analisanya. Kalau analisanya tidak mau dikomentari dan dibantah, kenapa Rocky tidak lebih baik mencari pasangan hidup saja agar lebih berguna? Sebelumnya, Rocky menganalisa tundanya keberangkatan ibadah haji adalah terkait hutang Indonesia, Habib Rizik, dan masalah diplomasi. Jelas saja, pikiran waras akan segera tahu kalau hal tersebut ngaco. Indonesia sejak zaman Soeharto sudah punya hutang, tapi apakah sampai dilarang masyarakat kita untuk berangkat ibadah haji? Sederhananya seperti itu. Lalu apa hubungannya diplomasi dengan keberangkatan haji? Lah, negara kuat seperti Singapura yang diplomasinya sudah tingkat dunia saja belum diizinkan untuk keberangkatan haji kok. Lalu soal Habib Rizik, memangnya beliau siapa? Kayak penting banget. Lah, tinggal di Arab Saudi saja ngontrak, kok belagu sih? Hahaha. Dengan pemikiran lurus dan sederhana saja sudah bisa dilihat kalau analisa Rocky Gerung terlalu dangkal. Apalagi kalau Yandri yang memang ketua komisi 8 DPR yang menanggapi, jelas Rocky Gerung akan semakin terlihat bodohnya. Berikut jawaban telak dari Yandri yang membuat Rocky Gerung kelimpungan. Lalu dengan satu uppercut, akhirnya Rocky tumbang dengan pelipis berlumuran darah. Tidak hanya sampai di situ, Rocky harus dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani operasi. Ketika selesai operasi, gunting operasinya tertinggal di tubuh Rocky. Dilansir terkini.id, Yandri berkata, diplomasi kita sudah maksimal. Saudi bukan tidak memberikan kuota haji pada Indonesia saja, dan kan juga pada warga muslim di seluruh dunia, seluruh negara, termasuk larangan terbang juga bukan cuma terjadi dari Indonesia. Jelasnya, betul ini, kalau memang analisanya tajam dan terpercaya, maka Rocky seharusnya bisa membuktikan analisanya dengan membuktikan bahwa negara lain juga diplomasinya belum maksimal, sehingga tidak diberi kuota haji. Minimal kasih sampel beberapa negara deh. Tapi apa yang dilakukan Rocky Gerung? Beliau malah berkata seperti ini, "Yuk anggota DPR, tugasnya periksa pikiran pemerintah. Kenapa yuk urusin analisa saya? Apa yang salah? Ya sudah, gak ada soal," jarnya. Ini adalah bukti kalau Rocky Gerung bukan orang yang bisa mempertanggungjawabkan analisanya. Kalau penulis jadi Yandri, maka kan penulis akan menyuruh dia mengurusi masalah jodoh saja. Tidak usah sok tahu masalah soal urusan pemerintah. Alih-alih mempertahankan analisa dengan argumen yang baik dan benar, Rocky malah menyuruh Yandri untuk tidak mengomentari analisanya. Beginikah kualitas pendebat yang Kadrun anggap sebagai pendebat terbaik sedunia akhirat? Lalu soal Habib Rizik, demikianlah pendapat ngaco dari Rocky Gerung. Habib Rizik dalam analisa saya diizinkan pulang dengan diantar dan bukan untuk dijadikan terdakwa. Itu Anda nggak bisa lihat. Dalam diplomasi memang membantah, tetapi saya bebas melakukan sesuatu, kata Rocky Gerung. Lah, memang saat pulang Habib Rizik langsung dijadikan terdakwa ya? Wah, ngaco ini. Jelas saat kepulangan Habib Rizik disambut seperti rakyat Iran menyambut kepulangan Ayatullah Khomeini. Pemerintah diwakili Mahfud MD sampai mengantar Habib Rizik ke Petamburan. Walaupun banyak masyarakat yang protes terkait penyambutan yang membuat jalan raya dan bandara kacau tersebut. Kalau selanjutnya Bibip terjerat kasus hukum, yaitu kesalahan beliau. Lalu karena hal tersebut Arab Saudi jadi tidak memberikan kuota haji, sungguh benar Rocky Gerung menyebut analisanya sudah dimensi yang tidak terlihat. Mungkin hanya Kadrun otak udang yang dapat melihat kebenaran dari analisa Rocky Gerung ini. Ya sudahlah, mau gimana lagi? Rocky Gerung sendiri tidak mau analisanya dibantah dan dibalas. Kita maklumi saja, namanya juga bujangan, asalkan suka tiada orang yang melarang. Begitulah kura-kura. Ternyata bukan sekali ini saja Haikal Hasan sembarangan keluar-keluar dan hapus cuitan, ditulis oleh Sherdi di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate.
Kalau pembaca sudah cukup lama mengenal Haikal Hasan, sudah paham gaya keluar-keluarnya, pasti sudah tahu. Bukan sekali ini saja dia mengeluarkan ucapan yang bermasalah, kontroversial dan provokatif. Sudah beberapa kali dia dilaporkan, tapi sampai saat ini dia masih aman-aman saja. Yang terbaru adalah dia dilaporkan soal pembatalan haji. Cuitannya sudah dihapus, tapi masih menyebar di media sosial. Tahun 2019 lalu, Haikal Hasan juga membuat masalah serupa. Saat itu, dia juga ditunjuk menjadi jubir Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Sandiaga Uno. Dia menyebut ada 13 juta orang gila yang nyoblos lewat akun Twitter pribadinya. Katanya orang gila nyoblos ada 13 juta. Terus ada videonya, ada catatannya, ada formulir C1-nya. Masa gak ada yang rekam? Mana 13 juta itu? Allah saja tidak memberi kewajiban apa-apa terhadap orang gila. Anda malah wajibkan ikut nyoblos. Yang gila siapa ya? Mudah-mudahan yang curang menjadi gila, tulisnya. KPU langsung meluruskan cuitan Haikal Hasan dan menyebut semua itu hoax. Haikal Hasan kemudian meminta maaf atas cuitannya. Dia mengaku salah kutip terkait data pemilih gila yang menyoblos pada pemilu 2019. Cuitannya pun dihapus. Sebelumnya dia juga pernah dilaporkan soal mimpi bertemu dengan Rasul. Tahun 2018 dia juga pernah dilaporkan ke polisi. Forum Komunikasi Alawiyin melaporkannya ke Polda Metro Jaya atas dugaan kasus penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial. Husin Syahab mengatakan Haikal dilaporkan karena dianggap telah melecehkan keturunan Nabi Muhammad SAW yang disebut Habib. Dalam tulisan di Twitter itu, Haikal mengatakan, jadi Habib bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW, melainkan keturunan Abi Thalib yang masih kafir ketika wafatnya. Ujaran kebencian dari Haikal Hasan ini menyebabkan kawan-kawan para Habib tersinggung dan merasa dia memprovokasi. Karenanya, kami bersama kawan-kawan Forum Komunikasi Alawiyin melaporkan Haikal Hasan, kata Husin. Tambahan lagi, dia juga pernah membuat cuitan di mana Habib Rizik memimpin doa saat pemakaman Mbah Mun di Mekah, Arab Saudi tahun 2019 lalu. Banyak yang bilang itu adalah hoax. Benar tidaknya cukup dengan fakta ini? Cuitannya juga dihapus. Tapi hingga saat ini Haikal masih santai saja. Tapi yang paling parah adalah dia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda berubah. Perilakunya masih tetap sama, suka membuat narasi jahat dan membuat keributan. Kalau tidak bermasalah, dia akan terus begitu. Kalau bermasalah, paling hanya minta maaf karena keliru, hapus cuitan, besoknya kamu lagi kalau ada kesempatan. Kalau dia benci dengan pemerintah, silakan nyinyir sepuasnya sampai mulut kering. Tapi kalau sudah menjurus ke potensi membuat kegaduhan, maka dia harus ditindak tegas apapun alasannya. Isu sensitif seperti pembatalan haji, kalau dipelintir bisa berbahaya. Ini terkait agama, banyak yang sudah antri selama bertahun-tahun. Tanpa rumor dan hoax pun, banyak yang pastinya kecewa karena kembali gagal berangkat haji. Apalagi dikompori dengan bumbu polemik dana haji dan spekulasi lainnya, pasti akan membuat situasi makin runyam. Isu terkait agama ini tidak boleh digesek, apalagi disengaja oleh pihak-pihak tertentu. Dampaknya sangat besar, bisa membuat banyak orang benci kepada pemerintah. Untuk itu, sebagai contoh pertama, kalau Haikal dilaporkan, cobalah usul dengan serius. Orang ini sudah terlalu lama dibiarkan seenaknya. Makanya, seringkali bicara ngawur, tak dipikir lebih dahulu. Jangan biarkan negeri ini digesek dengan isu-isu sensitif hingga terbakar. Kalau tidak percaya, coba tanya, berapa banyak orang yang percaya dengan isu pembatalan haji yang mereka sebarkan? Tanpa perlu survei resmi pun pasti ada yang percaya dan mengutuk pemerintah jahat. Dalam jumlah banyak, bukankah ini berbahaya? Pemerintah harusnya jangan diam saja dan serius menempuh langkah hukum kepada siapapun yang memainkan narasi mengerikan seperti ini. Terbukti dia sudah berkali-kali membuat pernyataan ngawur lalu minta maaf. Kalau tidak ditindak tegas, mungkin next time bakalan kambuh lagi keinginan untuk membuat keributan seperti ini. Di Twitter pun sudah menggema tagar tangkap Haikal Hasan dan menjadi trending. Bisa jadi dia panik, tapi kalau lolos, ya udah besok-besok mungkin diulangi lagi. Begitu seterusnya entah sampai kapan. Makanya makin lama makin parah ini orang. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit, sampai jumpa.